Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zahrinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara, Mirna Asnawati Safitri mengatakan, pembangunan IKN tidak hanya pada konstruksi gedung, namun juga difokuskan pada reforestasi hutan. Dengan upaya reforestasi diharapkan dapat mengembalikan hutan tropis alami yang diperuntukkan untuk ruang terbuka publik. Ibu Kota Nusantara yang berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur, dibangun di atas lahan yang berstatus hutan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara, Mirna Asnawati menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mengawali pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan merehabilitasi hutan yang ada. Ia menyebut pembangunan IKN juga difokuskan pada upaya membenahi lahan kritis melalui penghutanan kembali atau reforestasi. Dari 256.000 hektar yang akan menjadi ibu kota, 65% luas wilayah IKN akan diwajibkan menjadi kawasan hijau dengan variasi tanaman endemik. Dalam tinjauannya pada Sabtu 27 Januari lalu, Mirna mengatakan telah ada sekitar 3.000 lahan yang telah ditanami kembali guna mengembalikan fungsi hutan tersebut. Kita harus menjaga 65%. Dan menjaga itu artinya menghutankan yang rusak, kemudian menjaga yang masih baik, kan seperti itu. Nah, yang rusak sendiri data sementara yang kami dapat dari Kementerian LHK, lahan kritisnya sekitar 80 ribuan hektar. Nah, itu masih banyak kan, itu saja. Makanya kan itu kan perlu dilakukan bersama. Nah, termasuk juga di dalam upaya itu adalah upaya untuk melakukan reklamasi pada area-area bekas tambang. Karena porsinya cukup besar juga di wilayah itu. Langkah reforestasi rencananya akan melibatkan beragam kalangan dan organisasi masyarakat melalui kegiatan penanaman atau kontribusi bibit pohon. Di kesempatan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menilai penanaman pohon kembali di IKN bertujuan untuk menghijaukan dan memperindah kawasan sumbu kebangsaan serta kawasan hutan tropis alami yang sebagian lahan diperuntukkan untuk ruang terbuka publik. Di lingkungan istana tadi adalah tanaman-tanaman yang berkaitan dengan estetika. Di Buya ada jacaranda, ada flamboyan, ada semuanya ditanam di situ. Tapi estetika. Yang kedua tadi dan yang ketiga ini adalah dalam rangka membangun kembali reforestasi, penghutanan kembali, penghijauan kembali dalam rangka kita mendapatkan tropical rainforest. Dari monokultur menjadi tropical rainforest. Dari yang hanya eukaliptus menjadi nanti bermacam-macam jenis pohon, jenis tanaman yang kita tanam seperti sekarang kita lihat. Presiden Joko Widodo meninjau harga sejumlah bahan pokok dan membagikan bantuan sosial di Pasar Mungkit Magelang, Jawa Tengah. Presiden Jokowi saat tiba disambut pedagang dan masyarakat setempat, kemudian menanyakan pedagang kondisi harga sejumlah bahan pokok seperti beras, cabai, hingga bawang merah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau harga sejumlah bahan pokok hingga membagikan bantuan sosial di Pasar Mungkit Magelang, Jawa Tengah. Setibanya di pasar, Presiden Joko Widodo disambut pedagang dan masyarakat setempat. Presiden kemudian langsung menghampiri pedagang dan menanyakan kondisi harga sejumlah bahan pokok seperti beras, cabai, hingga bawang merah. Berdasarkan laporan yang diterima Presiden dari para pedagang, harga kebutuhan pokok di Pasar Mungkit terpantau stabil seperti cabai rawit yang berada pada harga Rp30.000 per kilogram. Menurut Presiden Joko Widodo, harga beras sedikit naik karena saat ini belum masuk pada masa panen raya. Kepala negara pun meyakini bahwa harga beras akan turun ketika stoknya melimpah. Selain mengecek harga, Presiden Joko Widodo juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang. Sudah hampir 2 minggu nggak pernah masuk pasar. Saya ingin cek kembali di Pasar Magelang dan ya hampir semuanya baik. Cabai rawit sekarang udah harga di 30, bawang merah ada di 20, di 22, yang memang ada kenaikan sedikit di beras. Yang lain enggak. Ya.
Ya harga-harga masih stabil, hanya tadi beras ada kenaikan dikit. Sutiem, salah satu pedagang, mengaku senang dan bersyukur mendapatkan bantuan modal kerja dari Presiden Joko Widodo. Terima kasih Bapak Presiden sudah berkunjung di sini. Alhamdulillah, bersyukur barokah. Semoga Pak Jokowi sukses. Amin. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, pada hari ini Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kembali melepas 259 PMI melalui skema G2G ke Korea Selatan. Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Lasro Simbolon mengucapkan selamat atas keberangkatan para pekerja migran Indonesia dan diharapkan tetap menjaga kehormatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kembali melepas 259 pekerja migran Indonesia melalui program penempatan pemerintah Government to Government ke Korea Selatan dan 53 calon pekerja migran Indonesia yang akan mengikuti orientasi pra-pemberangkatan Government to Government ke Jerman pada Senin 29 Januari 2024. Untuk program penempatan pemerintah dengan skema G2G ke Korea Selatan, dari 259 pekerja migran Indonesia, masing-masing akan dibagi berdasarkan dua sektor yang meliputi sektor manufaktur sebanyak 106 pekerja dan sektor perikanan sebanyak 53 pekerja. Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Lasro Simbolon mengatakan, pekerja migran Indonesia merupakan pahlawan Indonesia dengan penyumbang devisa negara terbesar kedua sebanyak 159,6 triliun rupiah. Dengan ini, BP2MI terus berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola sistem pemerintahan agar pekerja migran Indonesia dapat terlindungi dan terhindar dari perlakuan diskriminasi dan tidak lagi direndahkan di mata publik. Lebih lanjut, Lasro Simbolon juga mengucapkan selamat atas keberangkatan para pekerja migran Indonesia yang diharapkan tetap menjaga kehormatan bangsa Indonesia dan menjaga adat istiadat negara setempat. Adik-adik selamat dalam perjalanan. Sehat walafiat selama bekerja di sana. Amin. Mendapatkan pemberi kerja pimpinan yang baik. Ya. Tapi di atas segala itu asah kekuatan. Ya. Hadapilah, tidak semua setiap hari indah. Ya. Tapi ini udah pilihan rasional dengan tulus dan niat baik kita. Hadapi itu semua. Semangat di sana. Jangan cengeng, jangan mudah menyerah, harus menjadi pribadi yang tangguh. Tunjukkan orang Indonesia tanpa ketangguhan tidak akan bisa merdeka. Tahun 45, kita warisi ketangguhan itu. Pemirsa, mulai 3 Februari 2024 mendatang, PT Kereta Cepat Indonesia Cina menerapkan sistem dynamic pricing atau tarif dinamis untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Dengan tarif dinamis, penumpang bisa mendapatkan harga tiket yang lebih murah jika berangkat di jam-jam tertentu. Dikutip dari rilis resmi Antara, PT Kereta Cepat Indonesia Cina menerapkan skema dynamic pricing atau tarif dinamis untuk perjalanan kereta cepat WUS yang lebih fleksibel mulai keberangkatan 3 Februari 2024. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Khairunisa mengatakan, penerapan skema tarif dinamis ini memungkinkan penumpang mendapatkan tiket kereta cepat WUS dengan harga yang lebih hemat bila melakukan perjalanan di waktu tertentu. Eva menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tarif dinamis, diantaranya jam sibuk atau jam non-sibuk, momen liburan atau non-liburan, hingga pada hari kerja ataupun akhir pekan. Ia menambahkan pada jam sibuk akan ditawarkan tarif yang lebih tinggi, sebaliknya pada di luar jam sibuk tentunya akan ditawarkan tarif yang lebih murah. Adapun tarif yang akan diberlakukan nantinya untuk kelas premium ekonomi berkisar mulai dari Rp150.000, Rp175.000, Rp200.000, Rp225.000 hingga Rp250.000. Eva menambahkan hingga 27 Januari 2024 kereta cepat sudah melayani sebanyak 1,4 juta orang. Dengan rata-rata okupansi kereta cepat berkisar sekitar 60% hingga 80%. Pencapaian volume penumpang harian tertinggi di angka 21.000 penumpang terjadi di bulan November 2023 dan masa angkutan Nataru Desember 2023 hingga Januari 2024.
Lebih lanjut, bagi masyarakat yang ingin menggunakan WUS dapat melakukan pemesanan melalui saluran resmi seperti aplikasi WUS, situs tiket.kcic.co.id, tiket vending machine, dan loket resmi di stasiun serta aplikasi mitra seperti Akses by KAI, Livin by Mandiri, Brimo, dan BNI Mobile Banking. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengapresiasi penampilan tim nasional Merah Putih yang mampu berlaga pada babak 16 besar Piala Asia 2023. Meski kalah saat menghadapi Australia, Menpora menyebut laga ini dapat dijadikan sebagai momen transformasi sepak bola Indonesia yang semakin baik dan mendunia. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengapresiasi tim nasional Merah Putih yang mampu berlaga hingga babak 16 besar Piala Asia 2023 Minggu 28 Januari. Usai nonton bareng di lapangan Geraha Kemenpora, Menpora menyampaikan timnas sudah tampil maksimal meski kalah dari Australia dengan skor akhir 4-0, di mana menurutnya laga ini dapat menjadi momentum transformasi dunia persepakbolaan Indonesia untuk semakin bangkit di kancah internasional. Menpora juga memberikan apresiasinya baik kepada atlet, pelatih, hingga PSSI. Transformasi sepak bola sudah mulai terlihat secara perlahan menuju ke arah yang lebih baik. Jadi ini kami pemerintah akan terus mendukung transformasi sepak bola dan juga olahraga Indonesia. Dan kita lihat selanjutnya, dan semoga nanti ini bersama Coach Indra juga, kita juga mendukung untuk timnas yang U20, U17, dan saya rasa kita sudah dalam jalur yang benar. Sementara itu, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menegaskan pertandingan ini akan membakar semangat generasi baru di masa mendatang. Tapi untuk saya, ini akan ada dampak untuk pemain-pemain muda. Pasti dia akan bersemangat. Oleh sebab itu, tugas PSSI dan tugas Kemenpora adalah selalu menyiapkan generasi-generasi baru pesepak bola Indonesia dari tahun ke tahun. Dan jadikan momentum kita masuk 16 besar Piala Asia. Setelah kalah melawan Australia, Indonesia pun tersingkir dari Piala Asia 2023. Sementara Australia melaju ke babak perempat final untuk berhadapan dengan pemenang laga Arab Saudi versus Korea Selatan. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.